Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Yang sangat kita hormati pengurus Jam'iyah Nahdlatul Ulama Banjar, Kabupaten Banjar, bukan nggak ada mesinnya, Banjar gitu ya. Jajaran pimpinan IAI Darussalam yang ternyata didirikan oleh para kiai. Karena didirikan oleh para kiai maka namanya IAI Darussalam, karena bukan manusia. Jadi hilang K-nya. Tadinya kiai jadi IAI. IAI Darussalam. Para hadirin wal hadirat yang berbahagia, alhamdulillah kita ini di saat semua orang sudah membicarakan sesuatu yang dianggap praktis dan menjadi jawaban kehidupan. Ternyata kita ini masih diberi kelonggaran hati untuk membicarakan sesuatu dengan skala yang lebih besar. Jadi di saat pembicaraan juz'iyah di mana-mana tentang spesifikasi pengetahuan, kita ini masih membicarakan sesuatu yang sifatnya kuliah. Nah, sifatnya yang kuliah ini adalah sesuatu yang memang sangat dibutuhkan oleh kehidupan manusia, yang orang sudah mulai pada lupa. Yaitu apa? Jalan selamat kembali kepada Allah. Ini kan sesuatu yang sudah jarang dibicarakan. Bahwa membicarakan ahli sunnah itu adalah membicarakan jalan selamat kembali kepada Allah. Ini yang, tapi karena kemasannya ini adalah kemasan intelektual, maka seolah-olah ahli sunnah itu manhaj baru. Padahal ahli sunnah itu adalah manhaj yang paling tua. Karena itu adalah manhaj yang dilakukan oleh seluruh nabi semenjak nabi pertama diutus. Jadi ahli sunnah itu adalah manhaj yang diteruskan oleh Nabi Muhammad dari para nabi yang sebelumnya. Yaitu apa? Bagaimana manusia yang lewat di dunia ini selamat kembali kepada Allah. Manusia ini kan bukan di sini sebenarnya dulu tempatnya. Di langit sana diturunkan ke sini supaya pulangnya selamat, dikirimlah para nabi. Jadi nabi itu tugas utamanya itu sebenarnya adalah menyelamatkan kita ini hidup supaya selamat pulangnya. Jadi supaya husnul khotimah, intinya cuma itu. Jadi makanya tugas nabi itu kan hanya menyelamatkan manusia ketika sampai di sini, datang dengan selamat, pulang juga selamat. Itu cuman seluruh nabi membicarakan agama sebagai sumber keselamatan dari akhirat kembali kepada akhirat. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini membicarakan sesuatu itu mesti melewati dunia. Nah, dunia inilah yang kemudian menjadikan perbincangan ahli sunnah wal jamaah itu menjadi dinamis. Hakikatnya cuma satu, datang selamat, pulang selamat. Cuman karena keselamatan itu ditentukan kehidupannya di dunia, ad-dunya mazra'atul akhirah,
Maka perbincangan ahli sunnah itu menjadi dinamis. Karena dunia ini diciptakan oleh Allah dari satu kalimat idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Lah kun itu dari kana. Lah kana itu wa akhwa tuha. Temennya banyak. Maka ketika membicarakan agama sebagai sumber selamat lewat di dunia, lah dunia ini temannya banyak. Intinya manusia itu kan cuma disuruh biar selamat. Ahli sunnah wal jamaah itu kan cuma berbicara mahwal iman, mahwal Islam. Cuman itu sebenarnya pokoknya cuma di situ. Antuk minabillah wa malaikatihi wa kutubihi wa rasulihi wal yaumil akhir wa bil qadri khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Cuman itu aja. Iman kepada Allah, harus iman. Wa malaikatihi dari dulu juga nggak pernah berubah. Semenjak dunia Nabi Adam sampai dunia Nabi Muhammad, malaikat itu yang populer ya cuman 10 itu. Ya kan? Wa kutubihi ya yang populer ya Taurat, Zabur, Injil. Itu kan Taurat, Zabur, Injil ini kan bukan kitabnya Nabi Muhammad. Tapi harus diimani oleh umat Nabi Muhammad karena dia bagian dari perjalanan ahli sunnah. Wa rasulihi ya sampai zaman Nabi Adam. Artinya kaum muslim ini tidak berhenti dari mata rantai yang panjang. Wal yaumil akhir, akhir kehidupan. Semuanya percaya kiamat, cuman ada yang sering bahas, ada yang enggak gitu aja. Kalau yang sering bahas kiamat kan Hizbut Tahrir itu rajin bahas kiamat, Dajjal apa. Lah kalau NU jarang bahas kiamat. Kenapa? Kata kiai lah yang ngapain juga dibahas sering-sering. Wong kiamat itu bareng-bareng. Jadi sekali blung mati semua kan gitu. Nah, wabil qadri khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala masih sama. Islam anta syahada an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah ya dari dulu ya begitu. Wa kafa billahi syahida. Wa tuqimus sholata. Nah, ini sudah lebih fleksibel karena dunia. Ya kalau capek ya dijamak. Kalau masih kecapean qosor. Kalau lupa qodho. Cuman ketika berbicara sholat ini di dunia, maka sholat itu menjadi kompleks. Sholat itu nutup aurat. Sholat diajarkan kiai, tutup auratnya bisa menjadi hak siapa saja. Karena tutup aurat itu kain, urusannya pabrik kain. Dia bisa dengan Cina, bisa dengan Prancis. Dan kiai harus memahami itu. Sholat itu wudhu. Wudhu itu air. Sekarang air itu diurus sama pipa sama sanyo. Nah pipa sanyonya diurus Mas Pion. Dan itu aja sudah. Nah dunianya ini menjadi berkembang, dinamis gitu loh. Jadi agama itu menjadi dinamis. Orang sholat bikin masjid. Nah masjidnya diceritakan sebagai bangunan surga. Tapi masjid itu nggak berdiri kalau nggak pakai semen. Semen urusannya pabrik. Semen tingkat pengetahuannya bisa macam-macam. Ada besi, besi urusannya pabrik besi, panjang. Bikin masjid menghadap kiblatnya harus diukur, lahirlah ilmu. Bikin kompas, yang bikin kompas orang Jerman. Banyak sekali problem-problem ini jadi problem dunia gitu. Pergi haji, ya kiai ngajarkan haji, tapi begitu waktunya berangkat diurus sama Yahudi. Karena urusannya Boeing sama Airbus, makanya kalau Yahudinya mati semua kita bisa renang kan gitu. Jadi ya kayak begini, jadi dunia lewat dunia, makanya agama itu tiba-tiba yang diurus itu menjadi banyak sekali. Yang masih konsisten ngurus teksnya biasanya para kiai. Nah ngurus fasilitasnya iai sebenarnya. Ya kan ngurus fasilitasnya itu iai. Fasilitasnya kiai kadang udah nggak sanggup mikir, teksnya masih bisa dipikir, sistem fasilitatornya kiai udah nggak bisa mikir. Sholatnya masih bisa diajarkan, tapi tutup aurat pabrik kainnya, kiai sudah nggak bisa ngajarin, ilmunya udah habis.
Kiai ngajarkan wudhu tapi urusan pipa sama sanyonya kiai udah nggak bisa mikir sampai di situ. Nah ini sebenarnya kompleksitas, makanya ilmunya Nabi itu ada teksnya, ada konteksnya. Makanya ada yang tekstual, ada yang kontekstual. Nah sekarang ini kan tinggal bagi-bagi tugas gitu aja sebenarnya. Nah tiba-tiba ada yang paling iseng, seolah-olah ketika dia menguasai teks, tiba-tiba dia anti konteks. Jadi begitu dia menguasai teks, dia anti konteks. Karena memang teks itu benar, tapi kebenaran teks ini kan nggak bisa berdiri sendiri. Gitu kan, kebenaran teks itu nggak bisa berdiri sendiri. Haji bisa berdiri sendiri sebagai sebuah teks, tapi ketika dia sudah dijalankan dari mikot kepada Ka'bah itu butuh base. Nah base-nya itu produksi Cina. Dari teks itu butuh mushaf. Mushaf itu butuh pabrik kertas. Untuk bisa nyetak, perusahaan percetakan butuh bank, karena dia mesti utang bank dulu sebelum dibeli oleh negara. Padahal dari teks. Makanya ketika kemudian teksnya benar tentang Al-Quran, kadang orang merasa bahwa dengan menguasai teks dia menguasai konteks. Bahwa Al-Quran mengatakan kebenaran perdagangan dan keharaman riba, tiba-tiba itu dipaksa menjadi teks dan konteks. Riba jelas haram, tapi untuk percetakan tiba-tiba orang mengatakan bahwa bank itu haram. Sementara untuk mencetak Quran, pabrik Quran butuh utang bank sebelum dibeli oleh negara. Duh, ini terjadi hari ini. Makanya dikit-dikit ada yang haram karena kebenaran teks itu dipikir dia tidak berada dalam kerangka dunia. Haji itu kebenaran teks. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti. Itu enggak ada perintah yang sedahsyat itu. Walillahi, dan hanya untuk Allah. Tapi begitu haji ini menjadi manis tato'a ilaihi sabila, dia butuh kerangka yang sangat panjang. Pemerintah Saudi butuh memanggil Paris Hilton, orang Nasrani yang ada di Amerika, untuk memfasilitasi penginapannya jamaah haji. Berdirilah Hotel Hilton. Ini jadi. Nah hari ini orang berputar di wilayah itu. Makanya hancurkan Yahudi. Konteks hancurkan Yahudi adalah karena Yahudi melakukan penjajahan di Filistin. Tapi kalau konteksnya adalah penjajahan di Filistin, tiba-tiba kemudian berlaku hukum umum seluruh Yahudi harus mati. Maka pada saat yang sama harus dipertimbangkan. Orang pergi haji menjadi masalah. Karena apa? Hampir seluruh sistem perbankan dunia ini berpusat pada bank devisa New York. Sehingga kemudian sistem yang ada di bank devisa New York punyanya Rothschild Rockefeller diduplikasi oleh sistem perbankan dunia, yang akhirnya orang pergi haji menjadi lebih mudah karena ONH bisa melalui bank. Ini mumpung ilmiah, jadi saya ngomongnya agak sedikit lebih enak gitu loh. Jadi ini di IAI soalnya. Jadi konteksnya adalah kemerdekaan Filistin, bahwa kemerdekaan Filistin itu harus karena apa? Dia dijajah oleh Israel. Konsepnya sebenarnya bukan dijajah, diganggu oleh Israel. Tapi kemudian keinginan untuk memerdekakan Israel adalah dengan mengangkat supremasi Palestina.
Tapi pada saat yang sama dia mau menafikan seluruh prinsip dunia yang sudah dikerjakan oleh Yahudi. Lebih parah lagi, prinsip Indonesia dikalahkan dengan prinsip supremasi Filistin. Bendera Filistin bisa lebih berharga dari bendera merah putih. Nah ini kan split personality yang sangat akut sebenarnya. Nah inilah makanya Islam itu menjadi sesuatu yang luar biasa ketika menghasilkan sebuah disiplin ilmu besar namanya ahli sunnah wal jamaah yang kita bicarakan ini sebenarnya. Makanya sebenarnya orang dengan pemahaman dasar tentang mangkana alayya wa ashabi. Nah, wa ashabi karena waktu itu Rasul masih dengan sahabat. Tapi bahwa wal jamaah itu dinamis. Wal jamaah itu dinamis karena wal jamaah ini berkelanjutan sampai kepada al ulama warasatul anbiya. Nah, itu menghasilkan satu disiplin ilmu yang kemudian teksnya tetap, konteksnya berubah sehingga dinamis. Makanya orang-orang dengan dinamisasi konteks seperti ini tidak selalu mundur, tapi siap menghadapi seluruh masa depan. Bahwa ulama punya tanggung jawab seperti tanggung jawab para nabi, hanya konteksnya berubah. Kalau nabi dalam perdagangan itu masih barter. Jadi apa yang diharamkan, apa yang dihalalkan namanya perdagangan dan apa yang diharamkan namanya riba. Konteksnya waktu itu baru transaksinya adalah transaksi barter. Sehingga masih ada konsep fikih saya jual, saya beli. Tapi yang dialami oleh para kiai NU hari ini itu sudah tidak berlaku saya jual, saya beli karena apa? Indomaret, Alfamaret nggak mensyaratkan itu, apalagi Gojek sama Shopee. Tapi bahwa barangnya ada, kan gitu. Terus hubungan antar personal itu, hubungan antar personal waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Zaman Nabi konsepnya adalah pertemuan kaum muslimin dengan siapapun tanpa batas nation state. Jadi manusia belum punya nation state. Hari ini konsep waja'alnakum syu'uban wa qabaila ini dipertemukan oleh nation state, oleh negara bangsa yang semua manusia punya identitas. Kan itu punya identitas apa? Nomor kependudukan. Yang tadinya bangsa dan suku itu ya kamu hidungnya gitu, oh Cina. Oh kamu hidungnya begitu, oh Arab. Konsep negara bangsa itu orang Cina bisa menjadi warga Indonesia. Orang Indonesia bisa menjadi warga Arab. Ini kan kompleksitas yang luar biasa. Sehingga kemudian dinamika ahli sunnah wal jamaah itu punya wajah yang berbeda-beda. Punya wajah yang berbeda-beda. Dan itulah yang namanya ijtihad. Makanya ijtihad itu menghasilkan ilatnya apa sih sebenarnya hukum? Itu. Dasar utamanya tetap maqasidus syar'iyah. Apa maqasidus syar'iyahnya? Asas tasreknya apa? Gitu. Nah, hukum-hukum tasreknya apa? Usul fikihnya apa? Fikihnya apa? Begitu sampai tiba-tiba di titik sama-sama paradok, muncul kontekstualisasi syariah. Lu kan gitu. Muncul dekonstruksi
syariah. Lahirlah ulama-ulama baru seperti Abdullahi Ahmad An-Naim. Ya kan, muncul itu dinamisnya luar biasa. Cuman penguasa teks ini memang tidak boleh bodoh. Makanya penguasa teks itu zaman dulu disyaratkan ada penguasa teks dengan kelas mujtahid mutlak. Nah di zaman mujtahid mutlak ini nggak boleh talfek, karena orangnya pinter-pinter. Nah sekarang mujtahid mutlaknya adalah Syekhul Gugli. Bahkan ini zaman berubah. Satu contoh aja, gak usah jauh-jauh. Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama, ini mendapatkan gelar Hadratus Syekh karena hafal Kutubus Sittah. Sahih Bukhari, Muslim, Sunan Abu Dawud, Nasa'i, Tirmidzi, Ibnu Majah. Itu. Sekarang orang menduplikasi satu Mbah Hasyim itu kira-kira butuh berapa orang? Tuh, dulu dipikul satu orang ini. Wapal Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Ini sekarang kalaupun apal Sahih Bukhari, Sahih Muslim sudah dipikul 6 orang. Yang satu cuman Sahih Bukhari, yang satu Sahih Muslim, yang satu Abu Dawud, yang satu Nasa'i, yang satu Tirmidzi, yang satu Ibnu Majah. Tiba-tiba ada yang cuman apal hadis satu, kullu bid'atin dolalah, menghantam yang apa ini gitu. Ini terjadi. Yang satu apalnya innamal a'malu bin niat. Ya nggak pernah ketemu. Yang satu bid'ah, yang satu tergantung niatnya. Kan selesai kapan? Nggak selesai. Imam Syafi'i itu memikul berapa disiplin ilmu. Kan gitu. Sampai Imam Bukhari, Imam Muslim itu tidak sekomplit Imam Syafi'i. Apalagi kita. Itu. Ini zaman. Jadi disiplin teks ini yang mikul menjadi semakin banyak. Nah, yang mikul terbanyak hari ini ya Syekhul Gugli itu. Dia apa saja bisa ditanya. Jadi Syekhul Gugli ini sebenarnya juga ulama, tapi tidak memenuhi syarat innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Jadi ulamanya tidak makrifat itu nakiro. Jadi karena dia nakiro nggak boleh jadi mubtada. Karena mubtada kalau nakiro khobarnya muqaddam, mubtadanya muakhir, makanya banyak sekali yang jadi korban huwa. Ini sekarang nggak ada yang mikul. Loh, makanya ada beberapa orang yang takut. Jadi jangan salah, makanya banyak sekali orang yang takut karena teks itu seremnya luar biasa. Begitu keliru teks neraka. Loh, bener. Sholat nggak khusyuk, nggak terima. Loh, kan serem kan itu. Jadi ibadah itu serem. Sudah naik haji habis 70 juta atau apalagi kalau UNH plus, tapi teksnya itu serem. Kamu kalau tidak karena Allah tidak diterima, mardut. Kan serem itu. Loh, makanya ujung dari agama ini yang serem-serem itu lebih mengena. Makanya karena yang di depan itu serem, akhirnya takut di depan, mundur. Makanya kembali pada Quran sunnah, kembali kepada zaman Rasul. Akhirnya konslet semua. Karena syariat itu jalan besar, ibaratnya tol, semua sedang ke sana, tiba-tiba ada yang mundur, tabrakan. Dan itu tidak hanya terjadi di dalam Islam. Di dalam tradisi Nasrani ya terjadi, di dalam tradisi Yahudi ya terjadi, mengendalikan pikiran untuk menjauhi New Testament kembali kepada Old Testament.
Ini kan semua terjadi. Jadi jangan heran, ini fenomena dunia. Yang tidak mundur itu Cina. Cina tidak pernah mundur dalam hal agama, karena dia agamanya maju. Ya kan? Kejahatan-kejahatan yang tadinya tidak boleh dilakukan karena alasan itu hak prerogatif Tuhan, akhirnya muncul Tuhan yang memperbolehkan. Ketika Tuhan melarang judi, tiba-tiba muncul dewa judi, maju aja. Ketika Tuhan melarang mabuk, dia muncul dewa mabuk. Ketika Tuhan terlalu berkuasa, muncul Sun Gokong. Naik ke kerajaan Tuhan yang ngungsi. Itu terjadi. Loh, dan itu mindset baru. Makanya ketika yang lain mundur, ini kan mundur semua. Ketika dunia keterpilihan kepemimpin sudah melampaui banyaknya suku bangsa, lahirlah demokrasi. Karena ketika wa ulil amri minkum, kumnya itu menjadi perdebatan yang nggak akan pernah selesai. Zaman Rasulullah kumnya itu sahabat kaum muslimin. Tapi di zaman Sayyidina Ali kumnya itu sudah ribut. Muawiyah apa Sayyidina Ali berdebat ini. Nah ketika berdebat teksnya ganda. Yang satu teksnya adalah malam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafirun, karena Muawiyah ini bugot dan harus dihabisi sama, maka Sayyidina Ali sebagai pemimpin resmi yang terpilih secara konstitusional harus menghancurkan bugot ini karena Muawiyah itu berontak. Teksnya benar, makanya Khawarij menggunakan teks malam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafirun. Tapi Sayyidina Ali menggunakan teks yang berbeda. Wa in ta'ifatani minal mu'minin iqtatalu fa aslihu. Makanya lahirlah tasoluh Islah. Kan gitu, lahir tasoluh. Nah, secara teks dan konstitusional Sayyidina Ali bisa dianggap salah karena tidak menghabisi kelompok bugot. Tapi siapa berani nyalahkan Sayyidina Ali? Karena ana Madinatul ilmi wa aliyun buha. Itu sampai rumitnya luar biasa. Apalagi sekarang kumnya itu sudah beraneka macam. Yang FPI yang nggak mau dipimpin sama NO, yang NO nggak mau dipimpin sama Muhammadiyah, yang Muhammadiyah nggak mau dipimpin sama LDII. Ini kumnya tambah banyak di situ. Nah, kekhawatiran tekstual ini maka kemudian melahirkan prinsip kembali pada Quran Sunnah, kembali kepada kepemimpinan zaman Nabi, menganulir sistem demokrasi. Akhirnya beberapa negara yang tadinya konteks kepemimpinannya sudah berjalan, begitu mundur hancur. Suriah, Libya hancur. Jadi bukannya niatnya memperbaiki, tapi malah remuk. Sudah zaman transaksi, jalur sutra ini menghasilkan sistem ekonomi transaksional yang luar biasa dengan ujung Madinah. Maka Rasulullah mengajarkan berdagang pada para sahabat berada di pasar. Abdurrahman bin Auf, Sayyidina berdagang di pasar. Ketika transaksi-transaksi itu masih menggunakan transaksi di zaman itu, masih sangat mudah untuk menisbatkan transaksi ini kepada kehalalan perdagangan. Tapi seiring waktu, transaksi kalau menggunakan emas mate sampean. Lah kalau misalnya beli kapal gitu terus pakai emas, itu mikul emasnya berapa? Atau di kampung-kampung ketika emas itu 1 gramnya 1 juta, lantas bagaimana ketika koin 1 gram itu harus diberikan untuk bikin transaksi seikat bawang atau seikat kangkung yang 1.000 rupiah, nyuwilnya gimana? Ini rumitnya kayak gini, tiba-tiba kemudian terfasilitasi oleh namanya mata
mata uang menggunakan hukum obligasi. Obligasi ini berwujud pada giral kartal, sehingga orang lebih mudah. Ada pecahan 5 rupiah, ada pecahan 1.000 rupiah. Nah, karena ini tidak ditemukan teksnya dan orang takut dengan prinsip riba yang bahkan lebih sadis daripada menzinai ibunya, akhirnya ini mundur. Cek. Fasilitas obligasi perbankan haram. Sudah, akhirnya kemudian kaum muslimin yang tadinya berdagang maju karena meninggalkan itu mundur. Perusahaannya hancur, apa? Akhirnya apa? Menjadi YouTuber. Ini problem-problem hari ini. Makanya akhirnya tidak muncul pengusaha-pengusaha besar kaum muslimin yang menggunakan prinsip di luar kelaziman kehidupan hari ini. Itu saudara kita Muhammad bin Salman, perbankan. Itu Walid bin Talal, perbankan. Mana ada? Loh kan gitu. Akhirnya ini runtuh. Lantas yang disalahkan adalah ini ulah Yahudi, padahal Yahudi nggak ngapa-ngapain. Yahudi itu pengen sampean sejahtera, biar dagangannya laku. Semakin rajin umroh, karena ekonominya jalan, pesawatnya semakin laku. Rajin haji, hotelnya yang di sana tambah laku. Dunia tentram, maka kemudian sulam alisnya laku. Parfumnya laku. Duh, kan ini sebenarnya prinsip dagang itu kan gitu. Apakah kemudian orang berdagang pengen dunia ribut? Enggak. Makanya sistem keributan-keributan ini sebenarnya ada sesuatu yang lagi saya bikin hipotesis. Bener enggak gitu loh. Nabi ini kan mengatakan kepada kita utlubul ilma walau bisin. Tapi kita malah curiga, malah nggak jalan ke sana. Akhirnya tahun 2007 ada 8 triliun dolar dari Bank Devisa New York geser ke HSBC. Sehingga kemudian sistem duplikasi teknologi dunia semua ada di Cina. Dan sekarang Cina berjalan dalam mekanisme dunia yang kita make. Dia bisa produksi alat-alat sehingga ansor ketahuan kalau ansor karena Cina. Karena apa? Dia produksi mesin bordir mereknya Butterfly untuk bordir banser ansor. Iya, dia bisa memfasilitasi kaum muslimin sholat dengan sajadah yang bagus. Dan sajadah dari Cina 1 lembar di Mekah dijual dengan 50.000. Zaman umroh lah kesana lah ketemu itu. Made in China sajadah yang kalau kita hitung itu biaya produksi sekitar 300.000, tapi di sana bisa dijual 50.000. Mukena dijual dengan 15.000. Apakah kita masih berpikir bahwa negara produsen masih menginginkan perang, sementara industri mereka tidak jalan kalau ada perang? Masihkah kita menuduh bahwa Yahudi menjadi dalang perang di seluruh dunia, sementara Yahudi membutuhkan pasar agar barangnya terbeli dalam situasi perdamaian? Makanya kalau anak sekolahan pasti tahu, dulu ada biaya-biaya perdamaian yang dikeluarkan oleh perusahaan-perusahaan besarnya orang Yahudi. CSR perusahaan Yahudi mengeluarkan biaya besar untuk funding hak asasi manusia, lingkungan hidup, dan demokrasi tahun 90-an. Namanya lacak itu. Kalau mereka menginginkan perang, apakah mungkin mereka membiayai perdamaian? Sesungguhnya mereka ingin berdamai dengan kehidupan. Karena apa? Mereka bisa jualan. Makanya kalau orang Yahudi masuk surga terus kemudian disuruh Tuhan milih, kamu milih surga apa pilih neraka? Pasti dia akan milih, saya akan bangun jembatan aja deh antara surga dan neraka. Mau ngapain? Mau jualan. Dan itu makanya kayak begitu. Ini. Nah, silang sengkarut agama yang seperti ini terjadi. Dan kita menikmatinya.
Makanya para ulama dengan sebuah disiplin ilmu yang apa ya, yang masih kontekstual di setiap zamannya, mampu melakukan sesuatu yang luar biasa. Yang menurut orang sekarang yang ahistoris, ini masalah. Gitu loh, ini masalah. Apalagi ketika dunia sudah mengerucut kepada sebuah disiplin ilmu yang sudah lagi bukan G2G tapi B2B. Era digital ini kan sudah melepaskan dari era analog. Ini sudah B2B. Sudah bukan G2G. Itu kan? Itu sudah dirancang dulu bahwa dunia akan mengalami namanya megatrend 2000. Yang nulis John Naisbitt, orang sekolahan pasti tahu itu. Setelah John Naisbitt menulis Clash of Civilization, tiba-tiba dunia diguncang lagi oleh pemikiran baru namanya Clash of Civilization yang nulis Samuel Huntington. Kan ini secah sekolah kan masih itu, bahwa dunia akan berbenturan antara timur barat. Nah ketika dunia berbenturan timur dan barat, Amerika dan Cina dalam simbol timur dan simbol barat, Anglo-Saxon dan Tao, ini menjadi tren dunia bahwa seolah-olah nanti perangnya adalah perang agama. Makanya negara-negara waktu itu yang terpukau dengan gagasan ini dan tidak punya basis agama, akhirnya mereka investasi dalam dunia agama. Ketika nanti terjadi peristiwa itu, mereka sudah punya kaki agama. Tapi kan nggak mungkin bikin agama baru. Maka kemudian di seluruh dunia ada tren recycling, memproduksi kembali produk-produk agama yang sudah lewat, di recycling. Misalnya tentang khilafah, di recycling lagi. Itu tentang isbal, tentang jenggot, tentang apa, di recycling lagi di Islam. Di Nasrani juga dilakukan lagi itu, sehingga muncul kelompok-kelompok yang menerima recycling ini, produk-produk recycling ini. Nah, cuman produk recycling ini kan kalau dibawa ke pasar itu nggak laku. Bagi siapa? Bagi orang dengan pemahaman sanad ilmu yang masih mapan. Karena semua orang dengan problem historis pasti tahu, oh ini sudah pernah terjadi di zaman sahabat. Oh ini khilafah sudah pernah terjadi. Oh isbal itu. NU kenapa nggak pernah menerima produk recycling? Karena NU tidak ahistoris. NU tahu oh ini di zaman ini. Oh ini sudah terjadi di zaman ini. Tapi kan yang menerima program recycling ini sebagian besar adalah kelompok ahistoris. Makanya produk-produk ini laku keras di kelompok ahistoris. Kelompok apa? Kelompok yang langsung kepada Quran Sunnah. Dia tidak menerima sejarah, tidak menerima proses, pokoknya langsung Quran Sunnah. Nah, yang namanya histori ini dia nggak tahu bahwa itu sudah pernah terjadi. Siroh nggak ngerti, sistem turos tidak paham. Akhirnya kelompok ini menerima, oh ini baru. Kalau lima ada ta'akharal muslimun wa taqaddamal akhirun khilafah isbal, laku keras di kelompok ahistoris. Lah ini kan program black market sebenarnya, agar produk diterima oleh pasar dan pasar itu menerima produk recycling, maka pasar harus dibikin ahistoris. Nah begitu problem ahistoris muncul dalam tradisi Islam, ahli sunnah wal jamaahnya nggak jalan, bahkan mengingkari al ulama warasatul anbiya, produk recycling ini laku keras. Inilah problem black market. Repotnya ini black market religion, pasar gelap agama. Dan itu terjadi. Makanya sampai jangan kaget tiba-tiba para kiai salah, para habaib sepuh salah semua. Karena ini anak ini ahistoris dan itu laku keras. Memang terjadi akhirnya benturan antara Amerika dan Cina terjadi, tapi tidak berbasis agama, berbasis produktivitas. Makanya ketika duit itu geser dia terima aja.
diterima gitu. Dan di Cina terjadi proses itu hari ini. Dan pasar bis di Arab ya laku, peci haji semuanya ya diterima oleh orang. Itu produksi Cina semua. Xiaomi-nya payu, bordirnya laku semua. Sampai mesin tanknya Amerika seandainya laku satu hari itu 100, sudah kalah dengan pabrik tisunya Cina, sehari udah kalah. Ini dunia, jadi tidak mengenal agama. Gitu investasi di dunia ini, di dunia digital. Itu investasi di dunia digital laku semua, nggak peduli agama apapun, semuanya pakai ini Android, ya peduli. Sampean mau agamanya apa? Pakai Samsung. Sampean agamanya apa? Pakai Mio. Ini dunia yang bergerak di sini. Nah sementara kita dipaksa mundur, gitu loh, untuk mundur untuk itu. Nah ini nggak boleh terjadi. Makanya Nahdlatul Ulama dalam situasi seperti ini paling aman. Makanya menyongsong 100 abad dalam situasi ini aman. Sementara bangsa yang lain sedang kacau. Kacaunya luar biasa. Jangan dikira aman-aman saja, enggak. Semuanya sedang menghadapi situasi yang rumit. Itu kan Amerika tiba-tiba gagal obligasi, kan nggak kebayang sampean. Amerika gagal obligasi, tiba-tiba kemudian nyerah karena mengeluarkan obligasi dibeli oleh Shanghai Corporation tahun 2012, gagal nggak bisa bayar. Akhirnya dia nyerah. Yang disuruh nyerah siapa? Ya ketoprak. Ini adzan. La haula wala quwwata illa billah. Nah itu, jadi sesuatu ini terjadi dan ketoprak yang jawab semuanya. Kembali kepada sistem pertunjukan. Amerika ketika gagal bayar utang, gagal obligasi, tiba-tiba aja dia bikin film Kiamat 2012 itu dulu. Iya. Terus kapal yang selamat kemana? Yang terdampar di Tibet. Dia mau geser dikit ke Cina, nggak mau. Lah, Cinanya ya nggak terlalu serius ketika dia sudah nyerah. Ya sudah, kalau kamu nyerah, serahkan kembali tongkat Sun Gokong. Lahirlah film The Forbidden Kingdom. Tongkat Sun Gokong harus diserahkan kepada Cina, yang nyerahkan harus anak Amerika. Makanya ada anak Amerika kecil nyerahkan tongkat ditemani sama manusia purba yang diperankan oleh Jackie Chan. Itu terjadi. Itu kan dunia Hollywood, dunia Broadway dulu yang jawab. Nah, yang kayak gini. Nah, mereka tidak mau ini nanti menghancurkan nation state-nya. Mereka nggak mau. Kalah dalam obligasi silakan. Tapi bagaimana kemudian bangsanya tetap utuh. Makanya Amerika sekian lama berbicara tentang bangsanya, dia terus pupuk karena dia tahu bahwa suatu ketika sekat antar bangsa ini menjadi kekuatan untuk pulih. Makanya ketika dia produksi film Hollywood, dia ceritakan betul bangsanya dari Wild West sampai The Last of the Mohican, tentang bagaimana tembak menembaknya koboi.
Begitu diganggu oleh Vietnam, dia nggak boleh kalah, bangsa nggak boleh pecah. Bikin film Rainbow 1 sampai 6. Semua dilakukan, ini nation state. Bangsanya nggak boleh pecah. Diganggu oleh Cina secara spiritual, nggak malu juga dia bikin American Shaolin, American Kung Fu. Diganggu Jepang, dia nggak mau kalah. American Ninja, American Samurai. Bahkan samurai terakhir dari Amerika namanya Tom Cruise dalam film The Last Samurai. Dia kerja. Tuh. Karena dia tahu persis bangsa ini pertahanan terakhir. Karena akhirnya sehebat apapun dunia milenial, orang milenial bisa ahli Amerika, tapi ketika orang Indonesia ke Amerika tetap ditanya, pasportmu mana? Jadi batas terakhir dari dunia milenial yang melintasi bangsa ini tetap nation state. Sampean walaupun ngotot haji itu perintah Allah, tapi orang pergi haji tergantung ketentuan pemerintah Saudi. Kalau pemerintah Saudi ngelarang haji, ya kita nggak bisa berbuat apa-apa. Jadi bahkan haji pun patuh pada peraturan nation state, padahal itu perintah Allah. Ya kan kalau kita nggak dikasih izin masuk sama pemerintah Saudi, ya nggak masuk. Corona mau ngotot kayak apa, tutup, ya tutup. Lah ini batas nation state, menangan. Indonesia mau ngotot sebelah timur, bahwa kita ini lebih timur daripada Singapura dan Malaysia. Tapi ketika nation state membuat sistem tata ruang waktu yang sesuai maksudnya dia, ya kita nggak bisa ngapa-ngapain. Bagaimana bisa waktu Singapura dan Malaysia, Kuala Lumpur dan Changi bisa 1 jam lebih awal dari waktu Jakarta? Sampean mau ngotot kayak apa, ya nggak bisa. Karena nation state Singapura dan Malaysia adalah persemakmuran, dia bagian dari Inggris, dan Inggris memperbolehkan mereka masuk waktu 1 jam lebih awal dari waktu Jakarta, menggunakan waktu Indonesia Tengahnya Kalimantan. Kalian suka nggak suka bahwa karena ketika mereka 1 jam lebih awal, maka bursa efeknya boleh buka di jam sesuai dengan jam yang tertera di keputusan negara, sehingga bursa efeknya buka 1 jam lebih awal daripada bursa Jakarta. Saham terbaiknya habis di sana, yang jelek-jelek baru masuk Jakarta. Itulah salah satu alasan mengapa Indonesia pindah ke IKN di Kalimantan Timur. Kan gitu. Ini kan gitu. Ini problem nation state, bukan problem hoa. Ini kan dikira hoa, tempat pembuangan jin, pembuang anak itu kan. Orang-orang yang memang korban hoa semua. Jadi jangan dikira, dan itu nation state. Kita nggak bisa. Kita menganulir itu harus mengerahkan angkatan perang. Tapi kan nggak mungkin perang kalau itu, ya sudah ngalah, geser situ aja gitu. Duh, ini menjadi problem nation state yang sangat serius. Eropa mau ngotot kayak apa terserah. Tapi Prancis paling bisa menggunakan harga diri menjadi resources yang diproduksi. You suka nggak suka bahwa yang namanya tas itu adalah alat untuk membawa barang, tapi disiplin keilmuan Prancis mampu menceritakan bahwa tas yang dia diproduksi bukan tempat untuk menaruh barang, tapi tempat untuk mengangkat harga diri, sehingga 1 kontainer tasnya orang Inggris bisa kalah dengan 1 Hermes yang dibawa oleh orang Prancis. Nah, kita nggak bisa menceritakan itu. Obat kanker terbaik di Eropa nggak bisa dikalahkan oleh Bajaka, karena kita nggak bisa menceritakan Bajaka itu. Cuman bisa menceritakan iyakah, kan gitu. Loh, ini semua kan bahwa obat syahwat paling kuat itu selalu kadal Mesir. Iya kan, dia yang diceritakan. Kita nggak bisa bercerita bahwa ada obat kejantanan yang paling kuat itu ada di Kalimantan, namanya apa? Pasak bumi. Kita nggak bisa menceritakan itu. Coba kalau terus-terusan kita menceritakan itu, mungkin juga berhasil.
Itu karena kita nggak punya narasi yang cukup. Karena anak-anak IAI lebih berdebat tentang teks. Itu. Jadi al-akhdhu bil jadidil aslahnya kita nggak bisa. Dulu ini kan ini problem serius sebenarnya. Akhirnya kita dipaksa menjadi negara yang tidak boleh berproduksi, cuma negara konsumsi. Jepang tidak mau dia menjadi negara konsumen, dia harus jadi produsen. Maka dia harus menyelamatkan, jangan sampai sekat antar generasi tua dan muda dalam peristiwa restorasi Meiji dan Tokugawa itu dipelihara. Bahwa Jepang pernah mengalami konflik berdarah antar anak bangsa. Itu nggak boleh dipelihara, tutup itu semua. Diceritakan dengan sederhana di generasi milenial. Cukup dibikinkan film Samurai X dengan tokohnya Rurouni Kenshin. Ini kan cara nation state-nya dijaga betul. Karena apa? Perlindungan waja'alnakum syu'uban wa qabaila itu ya nation state. Malaysia ini tahu negaranya rentan dengan konflik karena negara Shah Bandar. Tapi itu nggak boleh terjadi karena masa depan Malaysia harus lebih panjang antara yang di Pertuan Agung dan yang Perdana Menteri menghadapi problem rasialis di Malaysia. Maka si kecil-kecil ditarik kembali mundur. Sudah deh serahkan kembali aja pada si Upin dan si Ipin. Si Upin dan si Ipin nggak boleh mengulang konflik rasialis. Maka dari kecil dikenalkan dengan anak India, namanya Jarjit. Dia nggak boleh lupa ada anak-anak Cina, kenalkan Mei Mei. Dia nggak boleh lupa ada anak-anak Indonesia, kenalkan Susanti. Karena mereka sadar betul masa depannya adalah negara yang harus bisa berproduksi. Bagaimana kemudian ketika Korea menceritakan drakornya itu. Drakor itu biayanya paling murah, cuman foto di depan mobil sama di meja dimakan, cuman itu aja. Dia nggak pernah pakai yang perang juga enggak. Drakor itu kan cuman modalnya air mata, gitu. Tapi mindset yang terbangun memungkinkan orang untuk mengambil resources yang berbasis Korea, jual makan laku, jual ngine laku, potongan rambut laku. Bahkan kemarin kita hitung ya. Ada sebuah fenomena besar yang pernah memporak-porandakan sekat dunia. Perang dingin Amerika dan Soviet, konflik di Eropa itu menjadi sekat yang cukup kuat di tahun 90-an. Itu bisa dijebol oleh Metallica kok. Ketika tahun 95 tiba-tiba konser terbesar dunia Metallica ada di lapangan merah di Moskow. Orang Eropa nggak ngurus lagi konfliknya, orang Amerika datang ke Soviet bersatu walaupun perang dingin. 6 juta penonton, dan itu menjadi sebuah legenda yang oleh pengamat musik dikatakan nggak mungkin tersaingi oleh fenomena masa depan dunia. Bahkan Woodstock nggak bisa mengalahkan konser Metallica. Tapi begitu ada corona langsung di KO sama BTS. Diajar sama BTS. Dia konser melalui konser daring, sekali konser yang nonton 100 juta orang. 1 minggu 4 kali, dalam 1 bulan 16 kali, kali 1 tahun. Tak hitung pemasukan dari BTS yang masuk ke Korea itu 1.250 triliun. Loh, makanya dia pertahankan betul sistem itu. Nah, Indonesia dalam situasi seperti ini menjadi fenomena dunia. Kenapa? Kok faham-faham recycling tadi itu mesti patah ketika masuk Indonesia. Ini kan fenomena yang aneh. Arab Spring menghancurkan Tunisia sampai ke semenanjung Arab. Sampai di sini patah, terorisnya digantung, bunuh. Ini apa? Cerita tentang jilbab, cerita tentang jenggot, di sini biasa-biasa aja. Enggak ini. Duh, ini kenapa? Oh, sudah tertata. Ternyata landasan kebangsaan Indonesia sebagai sebuah negara Islam terbesar sudah sesuai dengan syariat. Jadi Indonesia tidak pernah mengingkari syariat satupun. Ketika di Arab ini satu bangsa, di sini puluhan bangsa. Kenapa yang satu bangsa bisa pecah jadi puluhan negara, tapi kita puluhan suku, bangsa dan agama mampu bersatu dalam satu negara kesatuan Republik Indonesia?
Semua belajar. Kenapa menjadi payung kaum muslimin terbesar? Ternyata nenek moyang kita pendiri bangsa nggak main-main. Ketika ketemu dengan manusia yang berbeda-beda, ini harus bertemu dengan bahagia. Karena ketika Rasulullah belum lahir, di Kalimantan sudah ada kerajaan Kutai Kartanegara. Artinya ini sudah waja'alnakum syu'uban wa qabaila, ini udah maju duluan. Tahun 400 di Jawa ada kerajaan Kanjuruhan, ada kerajaan Tarumanegara. Tahun 600 ada kerajaan Mataram. Di sini sudah banyak sekali kerajaan, sudah jadi. Artinya orang beragama juga sudah ada. Di sana baru diajari lakum dinukum waliyatin. Di sini sudah bineka tunggal. Itu kan artinya. Nah, ketika Islam datang kan ketemu dengan apa yang harus dikerjakan, meletakkan ahli sunnah wal jamaah di negara yang sudah jadi. Diajak ngomong agama, sudah punya agama, tinggal mindah Tuhannya aja. Diajak ngomong air sebagai iklan surga di Banjarmasin, air di mana-mana. Diajak berbicara tentang buah-buahan di surga, di sini buah-buahan ada, dari pepaken sampai elai, sampai duren, sampai kasturi. Kasturi kan kayak mangga itu di sini. Apa-apa aja ada. Gitu, diceritakan bahwa nanti di surga istrinya banyak, di Banjar sudah banyak. Artinya fenomena itu ada. Nahruhu min labanin, orang sini nggak terlalu suka minum susu. Nahruhu min asalin, di sini juga sudah banyak. Ini sudah terjadi. Jadi ketika di sana menata proses wakafa billahi syahida Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda walal kuffar ruhama'u bainahum tarahum ruka'an sujada yabtaguna fadlan min Allah wa ridwanan simahum fi wujuhim min athari sujud. Di sana, di sini yang gitu udah separuh selesai. Makanya kemudian ketika para ulama datang ya tinggal menggunakan prinsip selanjutnya. Mathaluhum fit Taurat wa mathaluhum fil Injil kazar'in, seperti tanaman Islam itu. Maka ketika di sini ya tinggal nanam gitu aja. Tanaman yang akhraja syat'ahu fa azarahu fastaghlada fastawa ala suqih yu'jibu zurra al yaghidha bihimul kufar, itu kira-kira nanamnya gimana? Ya sudah, nanam gitu aja. Makanya kemudian tanamannya ini tanaman sini, yang ditanam tanaman sana. Dikasih nama sini. Syekhun ustadzun kayak saya ya ditanam dengan bahasa sini. Kiai, musola, langgar, ditanam itu aja. Jadi nggak ribet-ribet cara nanamnya. Berhubung yang datang ke sini itu wali, makanya beruntung kita itu yang datang itu wali. Kenapa yang datang wali? Karena di sini agamanya Hindu. Hindu itu yang boleh ngomong agama adalah Brahmana. Brahmana itu kasta tertinggi. Orang yang sudah tidak takut apa-apa itu Brahmana. Makanya kalau ada yang mengatakan Islam disebarkan oleh saudagar, secara ilmiah tertolak. Karena saudagar itu sudra. Orang sudra itu nggak boleh ngomong agama. Petani, pedagang sekaya apapun kastanya sudra. Sudra nggak boleh ngomong agama. Yang bisa ngimbangi para wali ini itu ya, yang bisa ngimbangi Brahmana ya para wali. Makanya Islam dulu disebarkan oleh para wali. Lah caranya gimana nanamnya para wali? Wali itu nggak pakai akal kalau mau nanam sesuatu, tapi langsung download. Loh, wali itu kalau butuh apa-apa download kemana? Ya ke cloudnya Allah, ke harddisknya Allah yang di langit. Program dunia yang di langit didownload. Karena Nabi ketika Isra Mi'raj ditunjukkan ini loh, cloudku, ini loh harddiskku, namanya Lauhil Mahfud. Nah itu di-download para wali. Makanya wali itu kalau download serius. Qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wala tahzanu. 7 tahun, 3 tahun gini. Makanya wali itu punya downloadan dan paketannya besar. Makanya wali itu wifi-nya hidup. Bisa ditethering karena wali itu download, nabi download. Makanya kalau kita mau kirim data, kirim apa, pakai wifi-nya nabi, wifi-nya wali. Sama ketika kita nggak punya paketan mau ngirim data, ya cari wifi gratisan ke warung .co.id, namanya free wifi.
Nah makanya kita dari dulu diajarkan kalau kita mau mengembangkan menyebarkan downloadan itu, kita mau doakan orang, mau kirim Fatihah, ngirim Quran kepada orang-orang, ya kita mesti pakai wifi-nya kita nggak punya, yang punya Nabi. Maka ila hadratin nabiyil mustofa wa ila jamil anbiya wal mursalin wal ulama wa syuhada wa shalihin wa ila jamil auliya ila min masyariqil maghrib ya fi barriya wa bakriha wa nakhusus sultanul auliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Habis itu dibagi ke seluruh dunia, namanya siaran langsung. Makanya kalau ada orang tidak percaya doa bisa dibagi, orang itu nggak punya TV. Ini wali. Makanya wali itu la khaufun alaihim walahum yahzanun. Punya program-program yang di luar nalar, out of the box lah kalau di Indonesia. Bagaimana tiba-tiba bisa dari Arab sampai ke sini, apa yang dicita-citakan Nabi terjadi di sini. Di masyarakat yang berbeda-beda tiba-tiba persis seperti yang diinstruksikan oleh Nabi. Apa instruksi Nabi? Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Kalian semua adalah para pemimpin yang harus hidup saling bertanggung jawab antara yang mimpin dan yang dipimpin. Konsep orang berbeda-beda tapi saling tanggung jawab dalam bahasa Rasulullah adalah ra'iyah. Ra'iyah itulah yang akhirnya diterapkan di Indonesia, sehingga kemudian orang Indonesia dari Sabang sampai Merauke dinisbatkan kepada kalimat Rasul menjadi ra'iyah. Dalam bahasa kita adalah rakyat. Satu-satunya bangsa muslim dunia yang sanggup mengambil kalimat ra'iyah untuk menyebut warga bangsanya hanya muslim Indonesia. Nggak ada. Jadi mbok kira rakyat itu bahasanya PKI? Bukan. Kalau bahasanya orang Eropa itu people. People itu vox populi, vox dei, suara mayoritas, suara Tuhan. Begitu dia mayoritas, dia mengatakan kami wakil Tuhan. Itulah khilafah, makanya nggak cocok. Makanya semayoritas apapun kaum muslimin di Indonesia nggak akan pernah menjadi diktator, karena ra'iyah tetap mensyaratkan berbeda-beda tapi saling tanggung jawab. Kita juga bukan komunis. Kalau komunis itu proletar, begitu kumpul diktator proletariat. Kita ra'iyah atau rakyat. Makanya ra'iyah atau rakyat kalau ngumpul disebut musyarakah, lahir konsep masyarakat. Berbeda faham wasyawirhum fil amri, lahir konsep musyawarah. Loh, makanya ketika kemudian perbedaan-perbedaan ini ada, tidak menghilangkan identitas lokal, karena Islam itu ya'lu wala yu'la alaih. Maka ketika ini diterapkan, bawahnya nggak hilang. Yang hamba sahaya masih ada, menyebut diri saya. Yang kawulo kulo, yang pukulun ulun, yang abdi masih ada, nggak hilang, gitu loh. Nah, karena dulu yang menata itu para wali, maka lahirlah konsep wilayah, al-wali wilayah. Dari sini lahir orang besar yang mengatur sistem wilayah dulu di sini. Utusan dari Demak namanya Khatib Dahyan, ada di sini. Khatib Dahyan itu muridnya Sunan Bonang. Nah, Sunan Bonang siapa? Sunan Bonang putranya Sunan Ampel. Sunan Ampel punya murid banyak, ada Raden Fatah yang kemudian jadi Raja Demak, ada Aryo Abdillah yang jadi Raja Palembang. Raden Rohmat punya murid namanya Datuk Ribandang yang masuk naik ke gunung bawah Karaeng. Loh, tertata sistem wilayah ini. Yang sini Khatib Dahyan. Nah, Sunan Ampel itu siapa? Putranya Mbah Ibrahim Asmoro Kondi. Mbah Ibrahim Asmoro Kondi putranya siapa? Naik ke atas kepada Sayyid Samaluddin Al-Husaini Al-Kabir, atau orang di Jawa nyebutnya Syekh Jumatil Kubro. Dia meneruskan siapa? Meneruskan Sayyid Muhammad Paseh yang menginspirasi pendirian kerajaan Samudra Paseh dengan Raja Malikus Soleh Malikud Dhahir. Nah, pengalaman itu didapat dari mana? Dari bapaknya namanya Sayyid Ahmad Jalaluddin di Campa. Dia putranya Sayyid Abdul Malik Mongol. Sayyid Abdul Malik putranya Sayyid Alawi Amil Faqih Muqaddam, yang pernah menghentikan perang dengan mematahkan pedangnya.
Dia putranya Sayyid Ahmad Sohib Mirbat yang bisa ketemu datuknya dalam keadaan sadar. Dia putranya Sayyid Ali Khalid Qasam. Sayyid Ali Qasam putranya Sayyid Alwi. Sayyid Alwi putranya Sayyid Muhammad. Sayyid Muhammad putranya Sayyid Alwi. Sayyid Alwi putranya Sayyid Ubaidillah. Alwi bin Ubaidillah yang mengeluarkan generasi yang disebut Alawiyin. Asegab, Sakron dari generasi itu. Nah itu putranya Sayyid Ahmad Al-Muhajir yang semakin jauh hijrahnya karena konflik politik. Itu putranya Sayyid Isa Naqib, putranya Sayyid Muhammad, putranya Sayyid Ali Uraidi, putranya Sayyid Ja'far Shadiq yang buat sholawat wa asghilil dhalimin fil dhalimin wa akhrijna min bainihim salimin. Itu putranya siapa? Putranya Sayyid Bakir. Sayyid Bakir itu yang menghentikan konflik ketika apa? Ketika generasinya Yazid bin Muawiyah tetap mengejar keturunan Rasulullah. Itu putranya Sayyid Ali Zainal Abidin. Sayyid Ali Zainal Abidin putranya Sayyidina Husain yang meninggal di Karbala. Itu putra siapa? Sayyidina Ali. Sayyidina Ali istrinya namanya Fatimah Zahra binti Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah itu diteruskan oleh para ulama, punya murid namanya Sunan Kalijogo di Jawa. Sunan Kalijogo punya murid namanya Mbah Abdul Halim Benowo Sunan. Terus punya murid Mbah Abdul Rahman Lasem, punya murid namanya Mbah Abdul Jabbar Tuban. Jabbar punya murid namanya Mbah Sufyan, punya murid Mbah Abdul Halim Boyolali, punya murid Mbah Abdul Wahid. Mbah Abdul Wahid punya murid namanya Mbah Khairon. Mbah Khairon punya murid Mbah Asy'ari, punya putra Kiai Hasyim Asy'ari, pendiri Jamaiyah Nahdlatul Ulama. Loh. Kan enak. Jadi makanya nggak bisa dibohongi dengan produk recycling gitu loh. Karena tahu. Nah ini makanya tiba-tiba kita sering sekarang diajak berbicara tentang kebangsaan. Karena apa? Indonesia harus menata kebangsaannya, kebanggaan kepada bangsanya. Karena apa? Mungkin 20-30 tahun lagi anak-anak yang sekolah di IAI di mana-mana ini sudah bisa melakukan produksi. Pengetahuannya mungkin bisa melakukan duplikasi. Produksi terbesar itu akan jalan kalau ada konsumsi dalam negeri. Lah konsumsi dalam negeri itu berbanding lurus dengan rasa cinta pada bangsa dan negaranya. Makanya Indonesia, mari kita bangun kebanggaan pada bangsa ini agar kita bisa menjadi negara produsen, tidak dipaksa terus menjadi bangsa konsumen. Ini itu aja sebenarnya, sehingga kita bisa berdiri sesama dengan bangsa yang lain seimbang, karena sistem penataan dasarnya sudah sangat syar'i. Gitu. Nah syar'i itu terangkum dalam Pancasila, maka butuh calon-calon pemimpin yang integrated seperti Pancasila. Tapi seiring waktu orang calon pemimpin dengan kapasitas seperti Pancasila ini berat. Maka akhirnya agar muncul pemimpin yang lebih mudah dikembalikan lagi kepada problem agama, agar apa? Calon pemimpinnya yang kapasitasnya rendah bisa memimpin. Karena apa? Kalau mensyaratkan seperti Pancasila beratnya luar biasa, integrated kepemimpinannya. Maka agar punya calon yang mudah dan biayanya murah, ya dianulir, problem ini dimunculkan, problem agama dimunculkan, sehingga muncul kelompok-kelompok yang sektarian. Ini problem kita semua. Nah itulah maka satu abad Nahdlatul Ulama ini memperkokoh bangsa, menguatkan ini. Bangsa yang lain udah melewati fase itu, karena akhirnya mereka bisa produksi. Lah kita dipaksa menjadi bangsa pasar. Itu tidak boleh. Rektor-rektor itu kan itu ketua partai, ini tanggung jawab. Makanya sampean sebagai ketua partai kebangkitan bangsa, mikirin itu biar bangsamu bangkit. Bangkitnya makanya kan kita cinta tanah air, merah putih, Banser selalu, NKRI, harga mati. Itu bukan apa-apa sebenarnya. Itu adalah sarana dasar untuk apa? Kebangkitan sebuah bangsa. NKRI bukan harga mati. Bukan harga mati gimana? NKRI ini adalah pertemuan antar wilayah yang dibangun oleh para
Para wali, kita penerus para wali. Maka mempertahankan NKRI sebagai bagian dari wilayah para wali adalah harga mati. Lo kok dipikir nggak ada yang harga mati? Lihat. Makanya NU ini punya tanggung jawab besar karena NU punya umat. Makanya kiai-kiai NU nggak bisa sembrono. Bank haram, ini nggak mungkin. Wong orang NU semuanya pakai bank. Loh, makanya kan gitu, rokok haram. Loh, yang sekolah pakai rokok gimana kan masalah. Loh ini makanya kita ini kiai-kiai NU itu hati-hati kalau ngomong karena punya umat. Beda dengan yang nggak punya umat, suka-suka aja dia ngomong dikit-dikit haram, dikit apa. Wong dia orang freelance. Iya kan umatnya subscribe. Loh saya ini jelek-jelek Surya NU ngawur aja sampean. Gak bisa kita main-main gitu loh. Umat kita itu ada manusianya. Nah yang di TV-TV itu kan gak ada manusianya. Pasang handphone rekaman di depannya seolah-olah umatnya banyak. Bila perlu beli subscribe pun itu ada. Nah ini dasar-dasar kenegaraan, dasar-dasar kebangsaan yang tak oleh para pendiri bangsa. Makanya kita ini bekerja NU santri bareng-bareng, selalu makan bareng-bareng, ya kan? Mulutan bareng-bareng. Sehingga kalau santri sudah bergerak, apa sih yang nggak laku? Roda ekonomi berputar, tenda laku, sound system laku, semuanya laku. Kalau santri sudah bergerak, sholawatan bersama. Kalau Habib Syekh yang datang kain putih laku semua. Jual tahu laku, jual bendera laku, jual slayer gini-gini sampai gagang pancing juga laku. Lah itu makanya kerangkanya besar. Nah kerangka-kerangka besar seperti ini mesti dipahami dengan seksama. Problem teks nggak bisa. Kemudian dia harus menjadi kayak senso itu nggak bisa. Bagaimana? Cintailah istrimu. Kan gitu, perintahnya kan cintailah istrimu, pergaulilah dengan baik. Tapi pergaulilah dengan baik enggak bisa hanya pakai mulut. Dia butuh bedak. Kecantikan itu tidak semata-mata inner beauty. Tapi perbaikan pipi dan alis penting. Kalau sudah seperti itu kita butuh sama Prancis yang pinter bikin bedak sama bikin parfum. Kalau bedak Banjarmasin ya beras ditumbuk blonteng semua kan. Duh ini ada jadi nggak bisa. Kulu washrobu, makanlah dan minumlah. Makanan aja melibatkan banyak orang. Makanya doanya Allahumma barik lana. Kenapa bukan mutakalim wakta? Kenapa mutakalim al-ghair? Kok bukan barikli? Ya makanan itu banyak orang yang terlibat. Siapa yang nanem, siapa yang masak, siapa yang bikin bumbu, siapa yang bikin garam. Orang Kalimantan kan nggak punya garam. Yang punya garam kan di Jawa sana, di Madura itu. Sampai tahu waktu bikin garam nggak kencing ditambah garam? Nggak tahu. Makanya orang Jawa bilang uyah, kalau kencing uyuh, kan deket sekali itu. Uyah sama uyuh. Nah ini barik lana. Makanya kebenaran teks itu dalam bahasa Rasulullah sederhana. Mayyuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang dikehendaki menjadi baik oleh Allah itu dikasih ngerti dalam urusan agama. Khaironnya nakiroh. Khairon itu kalau nakiroh maknanya khairon kamilan, kebaikan yang sempurna. Nah, baik sempurna itu milik Allah bukan milik manusia. Pertemuan hari ini baik, semuanya mengatakan baik. Tapi yang paling baik siapa? Ya saya. Kiainya ini yang paling baik kalau pertemuan ini baik. Tapi saya nggak boleh ngaku paling baik karena saya kelihatan baik sini karena diundang sama IAI. Nah kalau sudah itu baik saya apa baik panitianya? Ayo ribut kan, kata panitianya ya baik saya Kiai. Nah kata saya kalau saya nggak datang pengajianmu jelek. Lu itu baru baik dua udah ribut, apalagi kalau yang ini ikut, yang baik kami Kiai. Lah kenapa kami mau datang? Kalau nggak datang itu bukan pengajian, apa cek sound. Nah inilah hal-hal sederhana yang kenapa kemudian para ulama ini punya kerangka pemikiran ahli sunnah wal jamaah yang tentram damai,
rahmatan lil alamin, karena manhajnya memang benar-benar ilmiah, bukan emosional, bukan amputasi gitu lah. Problem Filistin dan Israel tiba-tiba menghasilkan sebuah paham seluruhnya, nggak bisa begitu. Jadi sistem kuliah dan sistem juz'iyahnya beda. Nah inilah, maka semoga sore hari ini ada manfaatnya. Ya, saya tak pamit ke Marabahan, Batola, Baitullah. Ternyata Barito Kuala. Ya, semoga kita semua dalam ridha Allah. Dan Nahdlatul Ulama besok tanggal 7 ada acara di Sidoarjo, datang ya. Datang lah, nyewa pesawat ke apa. Kalimantan gudangnya privat jet, masa nggak ada yang punya. Al-Fatihah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita telah dengarkan bersama tadi tausiah mauizah hasanah yang luar biasa, yang mungkin kita telah membuka kerangka berpikir kita yang begitu luar biasa. Sekali lagi terima kasih kepada Al-Mukarram Gus Muwafiq telah membersamai kita bersama, telah memberikan dan berkesempatan membersamai kita pada jalsah, insyaallah mudah-mudahan menjadi jalsah yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk mengambil berkah pada kegiatan kita pada sore hari ini, kami mintakan kepada Ayahanda Dr. Andes Kiai Haji Izzuddin MAG untuk membaca doa. Kepada beliau kami persilakan. Ilah daping masa Rasulullah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadil fil awwalin, Allahumma shalli fil akhirin, hamdan na'imin wa hamdaz zakirin wa hamdaz syakirin wa hamda yuwafi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu li wajhika karim ajim sultanik. Allahumma lakal hamdu syukra wa lakal manu fadla wa anta rabbun haqqa wa nahnu abiduka rikum alam tajil kalam. Allahumma rabbana taqabbal du'ana wa sami' nida'ana waqti hajatina ya Allah ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana faghfir lana dzunubana wa liwalidina warhamna kama rabbana saghara. Allahumma rabbana faghfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhuma wa limasyakhina wa limuallimina wa liustadzina wa lijamil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Da'wahum fiha subhanaka tuhum fiha salam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Taqabbal ya. Dengan berakhirnya pembacaan doa tadi, maka berakhir pula lah kegiatan kita pada sore hari ini. Ulun selaku pembawa acara mohon ampun dan maaf kepada seluruh hadirin an-nahdin wan nahdiyat sekalian berhadir. Wabil khusus kami ucapkan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Al-Mukarram Gus Muwafiq. Mudah-mudahan beliau disehatkan badan, dipanjangkan umur, disabulkan segala hajat, dan kita juga diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala dan ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.